Jadi, tradisi pemakaman di Ghana itu tradisi yang sangat penting. Gak kayak negara lain, kalau pemakaman ini kan sedih. Tapi, di sini ada rasa senang juga. Jadi, pemakaman di Ghana ini dilakuin sambil joget-joget kan. Kalian tau lah memes yang dulu-dulu itu kan. Oh ya, untuk kalian yang mau tahu nih, nari peti mati, itu tujuannya ya supaya memberikan moral atau memberikan semangat gitu kepada orang yang meninggal supaya siap untuk menghadapi kehidupan lanjutannya. Nah, ini ternyata pas aku lihat lagi, ternyata ada yang unik lagi nih, yaitu bentuk peti matinya itu macam-macam ya. Ada ayam, ada ubur-ubur, ada ikan. Nah, penasaran kan? Ini asal-usulnya gimana sih? Kenapa ini tiba-tiba ada peti mati yang bentukannya random kayak gitu? Apakah ini adalah akal-akalan tukang kayu supaya kayu mereka laku? Terus kira-kira berapa sih harganya yang dibanderol untuk buat yang kayak gituan? Kira-kira murah atau mahal ya? Yuk, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas di Better is Matter. Jadi gue lihat ini sumbernya dari TRT World ya. Jadi ada salah satu pengrajin kayu yang diwawancarai. Dia adalah seorang pengrajin kayu dan tokonya ya kecil-kecilan lah, berbasis keluarga kayak gitulah. Dia memang fokus untuk membuat kayu gitu. Dan bisa dibilang toko ini tuh merupakan toko tertua yang ada di Ghana, tepatnya di ibu kota Accra. Jadi dia udah berdiri pada tahun 1950. Jadi nama tokonya itu adalah Kerny Kwai, tapi dia pemilik tokonya itu ya bapaknya itu sudah meninggal pada tahun 1992. Jadi dilanjutin sama generasi selanjutnya. Bang, itu kok awalnya kepikiran buat peti mati unik. Jadi pas lagi ngewawancarain generasi kedua pengrajin kayu ini, dia bilang nih, jadi bapaknya ini sebenarnya itu adalah seorang tukang kayu yang ngebuat lemari, pokoknya barang-barang mebel rumah lah, terkenal se-Ghana, dan udah ngebuat kayu-kayu juga gitu, kayak peti mati kayak gitu udah buat juga, tapi peti mati yang model standar. Tapi pada suatu saat ada suatu keluarga yang datang, ada anggota keluarganya itu gendut banget dan meninggal. Akhirnya dia butuh peti mati yang cukup besar. Jadi, karena pekerjaan dari orang yang meninggalnya ini adalah seorang nelayan, jadi kepikiran tuh untuk dibuatin peti mati berbentuk lobster. Jadi kayak inisiatif aja gitu dari si keluarga ini. Dan jadi sengaja aja gitu ke tukang kayu ini yang memang hari-hari buat kerajinan rumah tangga dan juga peti mati, tapi dia request nih, pengen bentuknya lobster. Ya udahlah, karena memang momennya itu ada uangnya yang ditawarin gede sama cuan juga kan gitu. Jadi ambillah waktu itu sama tim dari pengrajin kayunya. Dan singkat cerita ya peti matinya dipakai dong, dan itu terkenal se-Ghana gitu kan. Orang-orang pada tahu, oh ya ini peti mati bentuknya lobster. Bagus juga ya, pikir orang-orang sana gitu. Jadi kesebar aja gitu informasi bahwa peti mati itu bisa didesain unik. Jadi ke masyarakat, ke antar keluarga itu jadi pada tahu gitu kan. Dan sejak itu jadi marketing secara nggak langsung. Jadi banyak sekali pesanan yang masuk ke toko Kerny Kwai, yaitu yang toko pertama yang ada di Ghana ini. Terus bang, alurnya biasanya kalau pengen bikin peti matinya gimana? Terus biayanya berapa? Nah jadi kalau misalkan ada orang tua meninggal nih, atau suatu keluarga meninggal, keluarga besar tuh pasti pada ngumpul di satu rumah, diskusi tuh mereka pengen dibuatin peti matinya gimana, yang biasa atau mau didesainkan. Ya siapa tahu kan dia udah pesen ke salah satu keluarga untuk dibuatkan peti mati yang unik. Ya udah, akhirnya ya keluarganya nanti bakal ngabarin tuh ke tukang kayunya buat dibuatin. Untuk waktunya sendiri, mereka ngebutuhin waktu 2 minggu. 1 minggu buat konsepnya atau kerangka dasarnya, dan 1 minggu lagi buat detailingnya. Pokoknya finishing lah, detailing dan finishing itu minggu kedua. Nah jadi dari toko kayu ini, dalam sebulan itu dia buat kurang lebih 10 peti. Ya bisa dibilang 2-3 peti lah per minggu. Jadi setelah kejadian itu banyak banget nih warga-warga request tempat peti mati dengan tema yang berbeda-beda tergantung kerjaannya atau hubungannya di dunia pada saat dulu. Jadi peti mati ini dibuatnya berdasarkan pekerjaan dia. Kalau misalkan dulunya driver ya dibuatin mobil. Mungkin kalau misalkan pilot ya pesawat. Kalau misalkan Coca-Cola mungkin dulunya sales Coca-Cola. Ya macem-macem lah. Sampai yang hewan-hewan, barang-barang itu semuanya ada.
Terus yang paling kocak adalah yang dibuat ini nih. Ini boneka orang dewasa, ngapain dibuat peti mati kayak gini, kenapa? Nah, kan dari kejadian itu kan pasarnya berkembang terus ya. Dan gak cuma satu toko aja, jadi ada beberapa toko yang buka request peti mati unik ini jadi banyak. Pasarnya udah sampai ke luar negeri, terutama orang-orang yang keturunan Ghana yang hidup di Amerika Serikat atau US. Nah, itu mereka biasanya request tuh, nanti dikirim-kirim melalui kargo atau apapun lah. Terus mayatnya gimana, Bang? Kan itu kirimnya dan buatnya lama. Nah, jadi ini ada beberapa metode. Bisa aja misalkan pasien meninggal, tetapi mayatnya misalkan dibekukan dulu atau ditaruh di kamar mayat dulu. Ditunggu sampai peti matinya ada. Tapi yang paling banyak, hampir 95% menurut narasumber yang ada di salah satu YouTube, dia bilang nih, pasien-pasien yang udah sekarat, kan kalau sekarat kayak gitu kan masih ada kemungkinan hidup atau enggak ya. Nah, ini jadi udah siap-siap tuh, langsung dipesenin tuh. Jadi pas ngepas dia meninggal, nah peti matinya itu udah ada. Cuman kalau misalkan ternyata nggak mati, ya udah jadi disimpan aja gitu. Nanti persiapan kalau mereka nanti meninggal, jadi nanti udah ada petinya gitu. Tapi ya jatuhnya jahat, jir, kayak ngerasa kayak ngarepin gitu, nih orang harusnya meninggal gitu supaya peti matinya dipakai. Untuk perkembangan dari tokonya ini, kurang lebih ada 10 toko kayu, tukang kayu yang membuka jasa untuk membuat peti mati unik ini. Dan ini menurut prinsip-prinsipnya, peti mati ini dibuat sebagai simbol untuk kembali. Peti mati ini sebagai kendaraan lah. Dia nanti bisa kembali ke masa lalu dan bisa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dia pas lagi hidup di dunia gitu. Misalkan kalau misalkan dulu punya hutangnya dibereskan misalkan ya, atau misalkan dulu berantem sama orang tua gitu, maaf-maafan misalkan gitu kan. Atau misalkan kayak ada masalah sama teman, salah paham sama rekan kerja misalkan, atau punya salah misal tindakan yang merugikan orang lain, misalkan pengen minta maaf dan memperbaiki. Nah, itu bisa difasilitasin sama peti mati yang bentuknya unik ini. Bang, tadi kan mau ngejelasin biayanya berapa. Jadi biayanya berapa, Bang? Dari sumber Dave Kaufman, dari salah satu YouTuber lah. Jadi dia tuh lagi datang ke museum lah ya. Jadi dia ditemenin sama tour guide-nya lah, tour guide dari museum tersebut. Dia bilang nih, untuk satu petinya itu, coba tebak berapa harganya? Deng 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 deng. Ya, betul. 300 juta rupiah atau 20.000 dolar US. Dan itu belum juga misalkan kalau ada ongkos kirim atau misalkan ada desain, revisi dan lain-lain gitu. Dan ini penjualan segini harganya 300 jutaan ini udah banyak yang dikirim, terutama di Amerika. Aku nggak tahu ya, maksudnya bahannya dari kayu apa, tingkat kesulitannya gimana juga kan, dan dikejar waktunya juga gitu kan. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Misalkan gitu ya, memang keyakinan kalian seperti itu gitu, apakah worth it atau enggak gitu? Apakah patut diperjuangin atau enggak gitu? Dan yang ujung-ujungnya memang ini bakal dikubur kan, bakal nggak kelihatan sama orang-orang gitu. Tapi memang yang jadi wahnya itu ketika proses penguburannya. Pembahasan kali ini singkat banget ya, karena memang aku lihat intinya ya seperti itu gitu. Pertanyaannya adalah, apakah aku perlu buat konten tentang kenapa orang Ghana melakukan ritual joget peti mati gitu kan? Sebenarnya udah ada yang buat gitu, apakah perlu aku buat juga lagi? Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, ada yang mau kasih saran, ada yang mau dikoreksi, boleh komen di bawah. Atau teman-teman ada yang request konten lainnya, boleh juga komen di bawah. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari ini adalah, orang akan berharga di tempat yang tepat. Jadi jangan terlalu mengecilkan hati, jangan terlalu cepat untuk putus asa. Oke, segitu aja dari gue Ahmad Serius. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao!